ini bagi Bapak Ibu yang belum bersertifikasi. Kali ini kita akan fokus pada satu, cara mengaktifkan SIM PKB. Kemudian yang kedua, cara melihat apakah data kita di SIM PKB itu sudah sinkron dengan data Dapodik. Sebab ketika data Bapak Ibu itu belum sinkron dengan Dapodik, maka untuk mengikuti rentetan PPG dalam jabatan bisa jadi Bapak Ibu akan menemui kendala. Seperti itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar SIM PKB. SIM PKB sendiri adalah sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan SIM PKB ini merupakan kendaraan utama bagi Bapak Ibu dalam membawa perubahan yang diinginkan. Karena dalam portal GTK Kemdikbud, program GTK Kemdikbud itu ada banyak sekali Bapak Ibu yang nantinya akan sinkron dengan SIM PKB Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita bahas dulu. Yang pertama adalah cara mengaktifkan SIM PKB. Kemudian nanti yang kedua kita akan melihat sinkron data di SIM PKB supaya dalam proses rekrutmen PPG dalam jabatan dari awal itu kita bisa diundang pretest, kita bisa mengikuti pretest. Kemudian dalam tahapan-tahapan berikutnya dalam rentetan PPG dalam jabatan itu kita bisa mengikuti secara menyeluruh dan tidak ada kendala. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita akan mengaktifkan terlebih dahulu SIM PKB Bapak Ibu, karena masih banyak sekali baik Bapak Ibu yang honorer terutama yang belum mengaktifkan SIM PKB. Dimulai dari Bapak Ibu membuka browser penelusuran dengan SIM PKB, seperti itu saja SIM PKB. Nanti akan muncul di bagian atas Bapak Ibu. Ini untuk login SIM PKB. Itu nanti akan langsung masuk halaman login atau masuk ke portal umumnya terlebih dahulu. Jika kita klik layanan portal ini, yang muncul adalah menu-menu program GTK Kemdikbud, dan SIM PKB juga menjadi bagian dari program GTK ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa masuk dari sini untuk mendaftar. Di sini ada registrasi akun GTK dan ada pencarian data GTK. Jadi Bapak Ibu bisa memulai sebelum registrasi ke akun GTK, ini kita bisa melakukan pencarian data GTK terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu masuk pada link registrasi ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke SIM GPO seperti itu ya. Untuk mendaftar ke akun SIM GPO ini dibutuhkan nomor UKG Bapak Ibu. Jadi untuk registrasi akun SIM PKB ini dibutuhkan nomor UKG dan tanggal lahir Bapak Ibu. Jadi dari sini kita akan mencari terlebih dahulu nomor UKG kita. Nomor UKG kita dengan cara ini kita geser ke bawah. Di sini ada nomor UKG, atau dari sini tadi kita bisa melakukan pencarian data GTK seperti ini Bapak Ibu. Kita cari nomor UKG di sini. Nah, Bapak Ibu cukup ketikkan yang di bagian atas ini nama Bapak Ibu yang akan dicari. Jadi dalam hal ini kita akan mencari data GTK, itu kita bisa mencari data siapapun yang sudah masuk di data GTK ini. Jadi misal kita ingin mencari data teman kita satu sekolah seperti itu, bisa kita lakukan begitu ya. Misalnya ini akan saya cari terlebih dahulu. Saya akan mengaktifkan untuk SIM PKB teman kami. Saya ketikkan terlebih dahulu. Kita ketikkan untuk nama di sini, kemudian kita pilih provinsi Bapak Ibu. Akan saya cari di sini untuk di Yogyakarta, kabupatennya adalah Sleman. Kemudian kita klik cari di sini Bapak Ibu. Kemudian kita geser ke bawah ya. Di sini sudah ada nama GTK, nomor peserta UKG ini akan muncul di bagian atas. Kemudian ada NUPTK. Ini kebetulan Pak Afi ini sudah punya NUPTK. Kemudian data Satmikal. Nah, status di sini Bapak Ibu, statusnya belum aktif di SIM PKB gitu ya. Belum aktif di SIM PKB. Nanti akan kita daftarkan di situ. Akan kita daftarkan. Baik, ini saya copy terlebih dahulu Bapak Ibu untuk nomor peserta UKG-nya atau SIM PKB ID-nya itu kita copy terlebih dahulu, baru kita masuk ke dalam bagian ini untuk registrasi akun. Kita klik untuk registrasi akun, kita paste untuk nomor UKG-nya, kemudian kita pilih tanggal lahirnya. Untuk mempercepat Bapak Ibu bisa klik di bagian atas ini ya, yang bulan ini bisa kita geser, tahunnya ini bisa kita geser terlebih dahulu ke tahun. Di sini tahunnya itu 90, kemudian bulan Agustus tanggal. Oke, sudah kita pilih, kemudian kita centang yang saya bukan robot.
Kita centang, kemudian kita register ya. Anda akan melakukan cetak untuk pengembangan keproses berkelanjutan secara mandiri. Harap dicetak atau disimpan. Jadi nanti kita save as ya, karena yang akan kita cetak ini adalah username dan password untuk nanti suatu ketika kita ingin login ke SIM PKB. Baik, ini kita klik setuju dan cetak. Sedang membuat para tinjau. Ya, ini adalah username dan password. Jadi ini akan kita simpan terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang tujuan ini kita pilih, yang printer ini kita pilih yang simpan sebagai PDF. Kemudian kita simpan begitu ya. Kita simpan. Ya, di mana kita akan menyimpannya? Baik, di sini akan saya simpan di dokumen saja. Ya, registrasi akun. Kita bisa rename, kemudian kita simpan. Ingat Bapak Ibu, ketika menyimpan itu ada di mana lokasinya, karena nanti akan kita gunakan untuk login ya. Ya, kita akan cari dulu yang sudah kita unduh tadi, registrasinya tadi, kemudian akan kita gunakan untuk ya di sini, ada di sini. Kita akan masuk, klik yang login ini. Sekarang kita akan masuk ke SIM PKB ini Bapak Ibu, masuk ke SIM PKB. Ya, kita klik masuk, kemudian kita copy username-nya terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita salin terlebih dahulu, copy. Kemudian kita paste di bagian ini username-nya, dan passwordnya ini kita copy juga, kita paste di kata sandi. Kemudian kita masuk. Ya, ini adalah halaman beranda. Jadi ketika kita sudah mengaktifkan, maka kita akan masuk di sini Bapak Ibu, akan masuk di halaman awal. Nah, Bapak Ibu bisa mengeklik di sini di bagian profil ya. Ini Bapak Ibu juga bisa membaca di bagian beranda terlebih dahulu. Nah, di sini ada Anda login sebagai, ini adalah bagian profilnya, nomor peserta, kemudian NUPTK, kemudian ada mapel, nama sekolah dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita profil ini bisa kita lengkapi ya, profilnya kita buka profil di sini. Nah, ini bisa kita tambahkan untuk foto misalnya seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengecek datanya. Namun untuk di data kepegawaian itu Bapak Ibu tidak bisa melakukan edit data di sini Bapak Ibu, karena ini akan sinkron ya dengan Dapodik. Jadi ketika Bapak Ibu tadi berada di beranda itu, Bapak Ibu akan melihat di sini terkoneksi Dapodik 2 November 2020. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk di SIM PKB sekali lagi seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa dalam hal ini Bapak Ibu cukup registrasi, mengaktifkan saja, di mana nomor UKG itu sudah Bapak Ibu dapatkan dari Dapodik seperti itu. Jika Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik, Bapak Ibu bisa mengaktifkannya sendiri dengan membuka portal GTK tadi untuk pencari GTK. Nah, ini adalah cara registrasi atau cara mengaktifkan SIM PKB Bapak Ibu. Nah, nanti semua aktivitas Bapak Ibu dalam hal ini adalah rentetan PPG dalam jabatan itu akan ada di sini semua Bapak Ibu, akan ada di notifikasi. Jadi contohnya ini kan ada 2 notifikasi ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu diundang pretest juga akan mendapat notifikasi di bagian atas sendiri ini di beranda seperti itu. Kemudian termasuk juga program lain ya, program lain yang bisa Bapak Ibu ikuti atau akan Bapak Ibu ikuti itu semuanya akan ada di sini ya, program lain. Jadi nanti termasuk PPG dalam jabatan pun nanti akan melalui akun SIM PKB ini Bapak Ibu. Jadi di dalam SIM PKB nanti ketika Bapak Ibu sudah mengikuti proses PPG dalam jabatan atau sudah mengikuti pendidikan, jadi kelas LMS-nya itu juga ada, Bapak Ibu akan membukanya dari SIM PKB ini. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan apabila nanti berkaitan dengan aktivasi SIM PKB ini Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Sekarang yang kedua Bapak Ibu, adalah cara melihat data kita sudah sinkron dengan Dapodik atau belum ya. Data kita yang ada di SIM PKB itu sudah sinkron dengan Dapodik atau belum. Caranya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencari dari pencarian, atau kalau sudah login ya kita lihat dari sini. Kita lihat dari beranda itu di bagian bawah login sebagai. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat di bagian bawah terkoneksi Dapodik.
itu tanggal 2 November 2020. Jadi memang hampir secara keseluruhan untuk sinkron dapodik itu 2 November 2020. Nah, ini akan sangat penting bagi Bapak Ibu yang selama rentan waktu dari 2 November terakhir update ya, terakhir terkoneksi dengan dapodik itu Bapak Ibu mengalami perubahan data ya, baik SK, baik NUPTK misalnya, kemudian baik mata pelajaran dan sebagainya, Bapak Ibu tentunya belum sinkron ya, karena misal ini tanggal terkoneksi dapodik terakhir tanggal 2 November 2020. Nah, tahun 2021 ini Bapak Ibu sudah diterbitkan NUPTK misalnya, maka data Bapak Ibu tidak akan muncul di sini, misalnya demikian. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa menyinkronkan data kita itu dengan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu membuka SIM PKB-nya, kemudian di bagian bawah Bapak Ibu scroll ke bawah ya sampai bawah. Di sini ada bantuan akun SIM PKB Bapak Ibu. Ada bantuan SIM PKB, Bapak Ibu klik di sini. Nah, sampaikan permasalahan Bapak Ibu itu apa? Contohnya di sini ada daftar laporan bantuan seperti itu ya. Kita bisa mengklik di sini ya, tambahkan, kemudian pilih permasalahannya apa. Misal permasalahan Bapak Ibu datanya yang sudah diupdate di dapodik itu belum sinkron ke SIM PKB begitu ya, maka kita pilih permasalahannya di sini, data tidak terkoneksi dapodik. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian sampaikan Bapak Ibu secara detail permasalahannya itu secara detail. Jadi nomor UKG ya, isikan kapan terakhir data itu diupdate Bapak Ibu, misalnya bulan Juli 2021. Kita cari bulannya di sini. Misalnya bulan Juli tanggal 1 gitu ya, tanggal 1 Juli misalnya, bulan Juli, sampaikan permasalahannya apa yang Bapak Ibu alami. Jadi misalnya NUPTK gitu, sampaikan bahwa NUPTK sudah diupdate di dapodik, ini tertanggalnya update-nya di dapodik tanggal 21 Juni, karena memang update-nya itu terakhir November 2020 ya. Kemudian Bapak Ibu lampirkan file ya di sini dalam bentuk format JPG atau PDF maksimal 1 MB Bapak Ibu. Jadi kalau hasil scan dokumen Bapak Ibu lebih dari 1 MB silahkan kompres terlebih dahulu, kemudian di insert filenya dari sini. Setelah itu Bapak Ibu kirim. Nah, nanti data Bapak Ibu akan segera diupdate, tidak menunggu sinkron yang panjang, yang lama seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara melihat sinkron data Bapak Ibu di SIM PKB dengan dengan dapodik itu sudah sinkron apa belum. Apabila sudah sinkron ya sudah Bapak Ibu biarkan saja. Jadi selama sinkron terakhir itu Bapak Ibu tidak ada perubahan apapun, jadi tidak usah diapa-apakan, anggap saja itu memang sudah sinkron data Bapak Ibu ya, berkaitan dengan entah itu NUPTK, sesuatu yang 6 syarat yang berkaitan dengan syarat wajib untuk mengikuti PPG dalam jabatan itu Bapak Ibu. Jadi NUPTK, kemudian ijazah ya, misal Bapak Ibu dalam proses S1 kemudian 2021 sudah lulus, kemudian ingin diupdate di sini bisa. Jadi silahkan Bapak Ibu lakukan apabila ada dokumen-dokumen yang belum sesuai dengan data dapodik. Demikian Bapak Ibu informasi sedikit berkaitan dengan akun SIM PKB, berkenaan dengan cara registrasi akun SIM PKB, dan juga cara mengecek data kita apakah sudah sinkron dengan SIM PKB, termasuk mencari solusinya supaya data kita segera sinkron. Harapannya ketika Kemdikbud nanti membuka rentetan PPG dalam jabatan, Bapak Ibu akan diundang, baik diundang pretest, baik untuk diundang untuk mengikuti kesediaan PPG dalam jabatan dan sebagainya. Bapak Ibu akan mengikuti tanpa kendala suatu apapun. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Apabila masih ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar. Kita akan bersama-sama saling berdiskusi. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.